Bab 214. Melankolis. Mata Wang Lin menjadi serius. Tetua Li, murid dari sekte Luohe dari negara Huofen, dua kalimat ini melayang di kepalanya saat sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mungkin. Wang Lin diam-diam berpikir, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Mungkinkah gadis itu dari dulu menjadi sesepuh dari Cloud Sky Sect? Wang Lin mengeluarkan senyum palsu dan berpikir bahwa dia terlalu memikirkannya. Dengan suara penuh penyesalan, Cheng Xian berkata, Penatua Li adalah seorang jenius di generasinya. Kembali ke negara Hofen, dia sudah terkenal. Negara Hofen diserbu, menyebabkan sekte Luohe runtuh dan semua murid berhamburan. Jika bukan karena itu, Penatua Li tidak akan datang ke sini. Wang Lin mengangguk, tetapi tidak berbicara sambil terus berjalan ke depan. Cheng Xian berkedip beberapa kali dan dengan cepat mengikuti Wang Lin. Dia bertanya, "Kakak seperguruan, kapan kita akan pergi ke halaman barat?" Wang Lin memandang ke langit dan berkata, "Setelah saya melihat tuannya, saya akan membawa Anda ke halaman barat. Tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak kenal gadis itu. Aku bahkan tidak tahu namanya. Jika tidak berhasil, ya sudahlah." Cheng Xian tertegun. Kemudian, dia memalingkan muka dan berkata, "Tidak masalah, saya tahu namanya. Yang harus Anda lakukan adalah meminta untuk bertemu dengannya. Saudaraku, saya percaya pada intuisi saya. Gadis itu pasti akan keluar untuk menemuimu." Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi sambil terus berjalan menuju halaman selatan. Sepanjang perjalanan, Cheng Xian hampir tidak pernah berhenti berbicara. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang pandai berbicara. Dia membagikan semua berita, gosip, dan rumor tentang Cloud Sky Sect. Cara dia berbicara hampir terlalu hidup, jadi Wang Lin tidak merasa kesal mendengarkannya. Begitu saja, mereka berdua tiba di halaman selatan. Harus dikatakan bahwa Penatua Li sudah lama tidak berada di sekte. Dia baru berada di sini selama sekitar 100 tahun, tetapi keterampilan alkimianya sangat luar biasa. Saya mendengar bahwa saat itu, Penatua Li bersaing dengan dua alkemis peringkat 5 di Cloud Sky Sect. Dia sama sekali tidak tertinggal di belakang mereka dan berhasil menyempurnakan pil Demon Cultivation peringkat 5, yang merupakan salah satu dari 3 harta karun sekte kami. Ketika dia berbicara tentang pil itu, Cheng Xian mengungkapkan ekspresi kekagumannya. Pil kultivasi setan. Wang Lin tertegun. Nama pil ini terlalu aneh. Mungkinkah jika Anda mengkonsumsi pil, Anda bisa berubah menjadi setan? Cheng Xian melihat ekspresi Wang Lin. Dia dengan cepat tersenyum bangga dan berkata, "Hehe, pil itu memang memiliki nama yang aneh." Ketika pil itu dibuat, leluhur meminta Penatua Li untuk memikirkan sebuah nama. Setelah Penatua Li berpikir sejenak, dia menemukan nama itu. Meskipun nama pil itu adalah kultivasi setan, itu tidak ada hubungannya dengan berkultivasi menjadi setan. Apa efek pil ini? Wang Lin berpikir itu sangat aneh. Tumpukan ini disebut Demon Cultivation dan Penatua Li ini berasal dari negara Hofen dan dari sekte Li Hui. Harus ada beberapa koneksi di sana. Efek pil ini luar biasa, tapi saya tidak begitu tahu apa efek pastinya. Cheng Xian mengangkat bahunya dan berkata, "Dengan posisiku, bagaimana aku bisa tahu efek dari pil itu?" Pil itu dianggap sebagai salah satu dari 3 harta karun sekte kami. Wang Lin tidak keberatan. Dia menganggukkan kepalanya.
Setelah beberapa saat, keduanya tiba di luar halaman selatan. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah sebuah jembatan melengkung dengan air yang mengalir di bawahnya, adalah gelombang energi spiritual yang dipancarkan air. Di dalam air ada ikan mas 7 warna yang tak terhitung jumlahnya, dengan santai berenang di dalamnya. Cheng Xian berhenti di depan jembatan dan tersenyum. Ada rumor lain tentang pil di Mencultivatio. Apakah saudara ingin mendengarnya? Aku mendengarkan. Mata Wang Lin mengikuti jembatan ke halaman, namun, ada batasan yang menghalangi dia untuk melihat terlalu dalam. Dia samar-samar bisa melihat lingkungan yang elegan di dalamnya. Itu seperti Taman Eden. Cheng Xian dengan bangga berkata, rumornya adalah bahwa Penatuali tinggal di lautan setan untuk sementara waktu. Nama pil itu terkait dengan peristiwa yang dialaminya di sana. Tentu saja, ini hanya rumor. Nyatanya, ada banyak rumor tentang Penatuali di Sekte Langit Awan. Kita akan membicarakannya nanti. Setelah Wang Lin mendengar ini, ekspresinya tetap tenang. Dia menggenggam tangannya ke arah Cheng Xian dan berjalan menuju jembatan. Cheng Xian dengan cepat berteriak, "Kakak Wang Lin, aku akan menunggumu di sini. Jangan lupa ada yang harus kita lakukan setelah ini." Wang Lin tidak menanggapi. Dia berjalan melintasi jembatan. Setelah memasuki halaman selatan, kabut semakin tebal. Dia tidak bisa melihat apapun lebih dari 3 kaki di depannya. Jika tubuh utama Wang Lin ada di sini, itu tidak akan mengganggunya sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menyebarkan indera ketuhanannya dan dia akan dapat melihat segalanya. Tapi, saat ini, avatar Wang Lin hanya berada di lapisan ke-8, jadi dia hanya bisa berjalan perlahan ke depan. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal kabutnya. Penglihatannya secara bertahap berkurang dari 3 kaki menjadi 1 kaki. Sebuah suara melayang keluar dari kabut. Halaman selatan adalah area terlarang. Jika murid luar tidak memiliki token, Anda tidak boleh masuk. Wang Lin berhenti. Dia menjawab, murid Wang Lin ada di sini untuk menyapa guru-guru, Tetuali. Suara itu merenung sejenak, lalu kabut di depan Wang Lin terbuka seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang membukanya. Sebuah jalan yang mengarah jauh ke halaman selatan muncul. Ikuti jalan ini dan kamu akan tiba di kediaman Tetuali. Pergi sekarang. Suara itu muncul lagi dan Wang Lin bisa mendengar sedikit kecemburuan dalam suara itu. Wang Lin mengikuti jalan tanpa sepatah kata pun. Suara instrumen bisa terdengar di kejauhan. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba di ujung jalan, di mana sebuah bangunan telah menunggunya. Melihat ke jendela, ada sosok seorang wanita. Di depannya ada sitar. Namun, karena lapisan tipis tirai, Wang Lin tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Saat Wang Lin muncul, sebuah lagu keluar dari gedung dan memasuki hati Wang Lin seperti sungai yang mengalir. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi berdiri di sana dan mendengarkan lagu itu. Setelah lagu selesai, suara anggun keluar dari gedung. "Kamu Wang Lin." Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, dia tertegun. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, tetapi dia dengan cepat pulih. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, dia menjawab, "Iya, benar." Saat suaranya keluar, suara letupan tiba-tiba datang dari ruangan saat wanita itu memutuskan tali sitarnya. Kemudian, jendela tiba-tiba terbuka. Penampilannya bisa membuat jantung siapapun berdetak lebih kencang.
Wajahnya seindah bunga dan kulitnya sehalus batu giok. Dapat dikatakan bahwa penampilannya seperti bunga, suaranya seperti burung penyanyi, jiwanya seperti bulan, dan kulitnya seperti batu giok. Tatapan wanita itu tertuju pada Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin sebentar, dia mengungkapkan sedikit melankolis. Dia meletakkan tirai dan mendapatkan kembali ketenangannya yang anggun. Ekspresi Wang Lin masih setenang air. Saat wanita itu berbicara, dia sudah mengetahui identitasnya. Dia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, gadis itu akan menjadi sesepuh di Cloud Sky Sect. Meskipun kultivasi avatar Wang Lin tidak tinggi, dia masih memiliki insting yang tajam. Dia tahu bahwa kultivasi wanita ini berada pada tahap awal formasi inti. Di sekte lain manapun, akan aneh jika guru dan murid memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi tidak aneh di sekte langit awan. Halaman dalam mengukur nilai seseorang dengan keterampilan alkim. Ia mereka, bukan kultivasi mereka. Akibatnya, di halaman dalam sekte langit awan, ada banyak kasus guru memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada muridnya. Ini karena Cloud Sky Sekte memiliki jenis skala yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Tentu saja, beberapa pil membutuhkan tingkat kultivasi tertentu untuk disempurnakan. Jadi, untuk pil tertentu, orang tersebut perlu meningkatkan kultivasinya. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang seperti Limuan, yang bisa membuat pil peringkat 5 yang biasanya membutuhkan seseorang setinggi tahap Naschen Sol untuk disempurnakan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Yang disebut perubahan waktu seseorang adalah seperti ini, 200 tahun tidak terlalu lama, tapi juga tidak singkat. Dia beberapa kali lebih cantik dari sebelumnya, 200 tahun yang lalu terasa seperti baru kemarin. Namun, masih ada celah besar di antara keduanya, celah yang tidak mudah dilintasi Wang Lin. Wang Lin tidak punya rencana untuk mengungkapkan dirinya. Penampilannya juga berbeda dari saat pertama kali bertemu Limuan, jadi dia tidak akan tahu bahwa itu adalah dia dari penampilannya. Apa itu? Suara Limuan masih dipenuhi dengan sedikit kesedihan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berkata, "Murid-murid." Menghadapi seorang teman lama, Wang Lin hampir tidak bisa mengucapkan kata "murid". Saat Limuan mendengar suara Wang Lin lagi, tubuhnya menggigil. Dia melambaikan tangannya dan kerudung ungu muncul di kepalanya. Dia berjalan keluar dari gedung dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia perlahan berkata, "Tungku pil murid hancur." Limuan menatap Wang Lin sebentar. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan bertanya, "Apakah kamu dari negara Chu?" Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Limuan menghela nafas. Suasana hatinya kembali normal. Dia berkata, "Pecahnya tungku pil pasti karena kultivasi Anda meningkat terlalu cepat dan Anda tidak dapat mengontrol energi spiritual di tubuh Anda dengan cukup baik untuk mengarahkan api. Ini sangat umum. Yang harus Anda lakukan adalah terus berlatih dan itu harus diselesaikan dengan sendirinya. Karena kamu adalah murid Zhou Lin, aku akan memberimu tungku pil ini. Tungku pil ini akan mencegah 100 pecah. Jika setelah 100 kali kamu masih tidak bisa mengendalikan api, maka itu berarti kamu tidak memiliki bakat dalam alkimia dan kamu harus menyerah dan pergi ke sekte luar." Setelah Limuan selesai berbicara, dia mengirimkan tungku pil dan melayang di depan Wang Lin. Wang Lin segera memasukkan tungku pil ke dalam tasnya. Meskipun ekspresinya tenang,
dia memiliki emosi yang sangat kompleks yang melayang di dalam hatinya. Setiap detik yang dia habiskan di sini, dia merasa seperti tercekik. Dia mengepalkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Limuan tiba-tiba berkata, "Ma Liang." Wang Lin mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berbalik dan menatap Limuan dengan tatapan bingung. Limuan diam-diam menghela nafas dan berkata, "Kamu bisa pergi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya." Setelah itu, dia kembali ke kediamannya dan suara sitar mulai keluar dari gedung lagi. Kali ini, ada sedikit melankolis dan kesepian dalam lagu tersebut. Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mengarahkan pandangan serius pada orang di dalam gedung. Dia diam-diam menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Di dalam gedung, Limuan meletakkan instrumen itu. Dia merenung sejenak, lalu melihat melalui jendela ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada yang tidak beres. Bagaimana bisa dua orang terdengar sangat mirip? Bahkan jika itu benar, tidak mungkin ekspresi mereka sama persis." Juga, ekspresi Wang Lin terlalu tenang. Orang normal tidak akan bisa melakukan itu. Sebuah cahaya melintas di matanya dan dia menunjuk ke alisnya. Setetes darah keluar dari dahinya. Darahnya berwarna merah dan melepaskan aura destruktif. Ini adalah hadiah yang diberikan Wang Lin padanya ketika dia pergi. Setetes darah ini mengandung sepotong jirilem. Wang Lin memberikannya untuk melindunginya selama sisa hidupnya. Jika bukan karena setetes darah ini, Limuan tidak akan lolos dari kehancuran negara Hoven. Jika itu benar-benar dia, lalu mengapa darah ini tidak bereaksi padanya? Limuan menggigit bibirnya dan mendesah. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba masuk dari luar gedung. "Saudari bela diri junior, bisakah kamu keluar sebentar?" Limuan sedikit mengernyit dan membuka pintu. Dia melihat seorang kultivator parubaya yang tampan berjalan ke arahnya dengan senyum hangat di wajahnya. Ketika dia melihat Limuan, dia mengungkapkan ekspresi cinta tanpa pamrih dan dengan lembut berkata, "Saudari junior, beberapa bulan yang lalu, saya mendengar bahwa Anda membutuhkan Long Yanxi. Saya mencari di seluruh negara Chu dan akhirnya menemukan satu." Dengan itu, dia mengeluarkan kotak batu giok. Di dalam kotak giok ada zi ungu lengkap seukuran lengan. Ekspresi Limuan membosankan. Dia bahkan tidak melihat ke kotak batu giok dan berkata, "Terima kasih banyak atas senior yang mengganggu kebaikan Sun, tetapi saya telah menemukan penggantinya dan membuat pilnya. Saudara Sun sebaiknya menyimpannya saja." Pria parubaya itu tersenyum hangat. Dia meletakkan kotak batu giok ke samping dan dengan lembut berkata, "Saudari junior, leluhur bermaksud baik. Lagi pula, Anda bukan murid langsung dari Sekte Cloud Sky. Jika Anda ingin mendapatkan teknik alkimia yang lebih baik, maka Anda harus memilih murid langsung untuk membentuk pasangan kultivasi. Anda dan saya sudah saling kenal sejak lama. Saya yakin saudari junior mengerti bagaimana perasaan saya tentang Anda." Kilatan dingin melintas di mata Limuan. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata, kata demi kata, "Jangan pernah mengungkit masalah ini lagi." Pria parubaya itu diam-diam menatap Limuan. Setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, "Saudari junior, jika bukan karena aku menyelamatkanmu ketika negara Fen Hou diserang, kamu akan mati. Bagaimana kabarku padamu selama beberapa tahun terakhir ini?"
Saya ingin tahu mengapa Anda sangat menentang ini. Li Muwan merenung sejenak. Sosok seseorang secara tidak sadar melayang ke dalam pikirannya. Dia menghentikan pikiran itu dan berkata, tidak ada alasan. Pria parubaya itu menghela nafas. Suaranya masih lembut. Saudari junior, leluhur sudah memesannya secara pribadi. Semuanya sudah diatur, jadi tolong pertimbangkan lagi. Dengan itu, dia menatap Li Muwan dengan dalam, lalu berbalik dengan senyum pahit dan pergi. Li Muwan diam-diam berdiri di luar rumahnya sebentar, lalu berbalik untuk masuk kembali. Punggungnya tampak begitu sedih dan kesepian. Wang Lin meninggalkan halaman selatan dengan perasaan rumit di hatinya. Saat dia berjalan melintasi jembatan, dia melihat Cheng Xian menunggunya. Cheng Xian dengan cepat naik dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana hasilnya?" Wang Lin menatapnya dan berkata, "Ayo pergi." Cheng Xian sedang menunggu kalimat ini. Dia tersenyum dan dengan cepat berkata, "Senior, hari ini hampir berakhir, jadi kita harus bergerak cepat. Tunggu sebentar dan saya akan memanggil dua tunggangan." Dengan itu, dia meletakkan dua jari di mulutnya dan suara siulan tajam menyebar ke kejauhan. Tak lama setelah itu, beberapa raungan binatang datang dari kejauhan. Wang Lin mendongak dan melihat bayangan besar dan kecil bergegas ke lokasi mereka. Tidak lama kemudian, bayangan itu semakin dekat. Ketika mereka tiba 10 kaki dari Cheng Xian, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa mereka adalah dua kera. Yang besar tingginya 1,5 meter sedangkan yang kecil tingginya 1 meter. Mata kedua kera merah. Mereka membuat suara melengking di Cheng Xian. Cheng Xian terbatuk sedikit dan berkata, "Aku hanya meminjam sesuatu dari kalian. Kami sudah saling kenal selama belasan tahun. Baiklah, bawa kami ke halaman barat dan aku akan mengembalikan benda itu kepa." Kalian. Kedua kera itu terengah-engah saat mereka saling berteriak untuk sementara waktu. Kemudian, salah satu dari mereka meraih ke arah Cheng Xian. Cheng Xian tidak mengelak dan membiarkan tangan itu mencengkeramnya. Kera yang lebih besar menyambar pakaian Cheng Xian dan menariknya ke punggungnya. Mereka dengan cepat berlari dan melompat ke kejauhan. Kera yang lebih kecil memandang Wang Lin, mengungkapkan kemarahan di matanya. Itu meraih ke arah Wang Lin, tetapi Wang Lin menghindari cakar itu dan melompat ke punggungnya. Kera itu tampaknya tidak keberatan dan dengan cepat mengejar kera yang lebih besar. Kera itu sangat cepat, mengendarai mereka seperti duduk di atas awan. Cheng Xian tampaknya sangat terbiasa dengan ini. Setelah berteriak beberapa kali, dia mengeluarkan labu anggur dan meneguknya. Dia kemudian tertawa dan berkata, mengendarai kera roh ke halaman barat. Di seluruh sekte Cloud Sky, hanya aku yang bisa melakukan ini. Haha, Wang Lin tersenyum kecut. Meskipun Cheng Xian ini sangat nakal, dia tidak menyebalkan. Meskipun dia membuang-buang waktu Wang Lin tidak terlalu peduli. Faktanya, karena Cheng Xian, ketidaksukaan Wang Lin untuk berinteraksi dengan orang-orang berkurang sedikit. Cheng Xian melemparkan labu itu kembali ke Wang Lin. Wang Lin menangkap labu itu dan melihatnya sebentar. Dia memikirkan ekspresi Li Muwan dan meneguknya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.